Ganjar Pranowo, Anda melakukan blunder besar. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Aspirasi ini hanya meminta untuk menghapus atau menghilangkan kalimat hanya untuk satu kali. Sedangkan kata dipilih tetap ada. Artinya, Kenapa harus Bapak Jokowi 3 periode? Yang pertama, mungkin ada yang bilang, 3 periode kan melanggar konstitusi. Pertanyaannya, konstitusi yang mana? Saya mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menginginkan agar Jokowi sekali lagi. Kalau mau agar Pak Jokowi bisa bertarung di Pilpres selanjutnya, maka lakukan seperti apa yang masyarakat NTT lakukan. Ganjar Pranowo, Anda melakukan blunder besar. Anda telah merubah takdir Anda yang seharusnya menjadi the next Jokowi menjadi tidak apa-apa lagi. Beta lihat semenjak Pak Ganjar keluarkan statement terkait Piala Dunia U20, banyak pendukung Pak Ganjar yang mulai beralih, termasuk pendukung Pak Ganjar dari Indonesia bagian timur. Menurut beta, itu hak politik setiap warga negara, jadi sah-sah saja. Tapi kalau beta secara pribadi tetap pada sikap dan pendirian, yaitu ikut arahan Pak Jokowi atau Jokowi 3 periode. Kenapa beta dukung Pak Jokowi 3 periode? Karena beliau sudah terbukti. Dari presiden ke presiden, cuma Pak Jokowi yang bisa terobos FIFA seperti ini. Dari presiden ke presiden, cuma Pak Jokowi yang hampir jadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Cuma Pak Jokowi yang bisa bawa Indonesia ke kancah internasional lewat MotoGP Mandalika, F1 Powerboat Danau Toba, Asian Games Palembang, ASEAN Summit Labuan Bajo, G20 Bali, PON Papua. Bahkan Pak Jokowi ingin meningkatkan infrastruktur agar ke depan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 nanti. Lalu kita mau cari kandidat capres seperti apa lagi sedangkan yang terbaik sudah ada di depan mata? Mungkin ada yang bilang, 3 periode kan melanggar konstitusi. Pertanyaannya, konstitusi yang mana? Tiap hari kita dihadapkan dengan pelanggaran konstitusi seperti penutupan tempat ibadah, pembubaran jemaah yang sedang beribadah. Lalu kenapa tidak ada yang keluar-keluar bilang itu melanggar konstitusi? Konstitusi kita itu sudah beberapa kali diamandemen. Artinya apa? Artinya konstitusi kita itu bukan kitab suci. Dia bisa diamandemen mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan rakyat. Lalu kalau rakyat butuh Jokowi 3 periode, apakah tidak boleh? Negara kita ini adalah negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Lalu kalau konstitusi mengatakan presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun, kemudian dapat dipilih dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali, apakah itu bukan bentuk pembatasan terhadap kedaulatan rakyat? Jadi menurut beta, perlu adanya perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tentang masa jabatan presiden, menjadi presiden dan wakil presiden, memegang masa jabatan selama 5 tahun, kemudian dapat dipilih dalam masa jabatan yang sama, titik. Tanpa menggunakan kalimat hanya untuk 1 kali. Kenapa perlu dirubah seperti itu? Karena dengan begitu kedaulatan kita sebagai rakyat tidak dibatasi. Rakyat bisa mengamanatkan hak kedaulatannya pada presiden yang diinginkan pada periode selanjutnya. Dan perlu diingat, aspirasi ini hanya meminta untuk menghapus atau menghilangkan kalimat hanya untuk 1 kali. Sedangkan kata dipilih tetap ada. Artinya Jokowi 3 periode itu bukan berarti Pak Jokowi langsung dilantik, tetapi Pak Jokowi harus mengikuti proses pemilihan umum. Jadi pada Pilpres selanjutnya, Pak Jokowi akan berhadapan dengan kandidat capres yang lainnya. Tinggal rakyat yang menentukan. Kalau Pak Jokowi menang, maka beliau akan menjabat selama 3 periode, yaitu 2014, 2019, dan 2024. Kalau beliau kalah, maka kandidat capres yang menang itu yang menjadi presiden. Jadi jangan salah kaprah soal aspirasi ini. Jadi pesan beta untuk saudara yang nonton video ini, kalau mau agar Pak Jokowi bisa bertarung di Pilpres selanjutnya, maka lakukan seperti apa yang masyarakat NTT lakukan, yaitu datangi kantor gubernur masing-masing, datangi kantor DPRD masing-masing, dan sampaikan aspirasi ini. Kenapa harus datangi ke kantor gubernur dan DPRD? Karena DPR RI dan MPR hanya menilai aspirasi nyata, bukan aspirasi lewat sosmed. Aspirasi lewat sosmed dianggap bukan implementasi dari aspirasi nyata. Jadi perlu adanya gerakan nyata dari gelombang rakyat. Dengan begitu, maka akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan amandemen pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tentang masa jabatan presiden. Dan kalau disahkan, baru kita baku lihat
kandidat mana yang sanggup kalahkan Pak Jokowi di Pilpres selanjutnya. Dia punya sifat kerja dan kerja. Kalau ada pemimpin yang seperti Bapak Jokowi di NTT, NTT sangat kaya. Tapi dia memimpin satu Indonesia. Tapi dia masih memperhatikan NTT. Dan di tangannya dia baru NTT itu maju. Orang yang di gunung bisa lihat itu namanya Kupang. Karena jalannya sudah mulus. Kalau tidak pernah itu. Dan semua jalan di NTT itu sudah sangat rapi. Dan ibu-ibu yang dulunya tidak pernah datang ke Kupang, mau kepingin datang ke Kupang karena jalannya sangat mulus. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi, kita terlalu bodoh. Untuk seorang perempuan, wanita, kita terlalu bodoh. Karena pemimpin yang sekarang ini, wanita lebih dipentingkan. Seperti stunting, kita harus perhatikan dari itu. Bapak Jokowi itu memperhatikan kita NTT itu tidak pernah dianaktirikan. Kita harus lihat dari sisi itu. Dan saya minta untuk kaum wanita, di saat ini kita kaum wanita sangat-sangat maju. Bisa bersuara, itu yang bodoh bisa pintar. Kalau kita tidak memilih Bapak Jokowi untuk periode selanjutnya, kita sangat bodoh. Dan kalau bisa kita memilih untuk 10 periode. Saya minta itu, semua wanita NTT semua dukung Bapak Jokowi 3 periode. Saya Pius Rengka, Ketua Referendum Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Konstitusi Undang-Undang 45, menyerahkan dokumen referendum ini kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mewakili seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menginginkan agar Jokowi sekali lagi dalam kepemimpinan ke depan. Saya menyerahkan ini kepada Bapak. Kenapa harus Bapak Jokowi 3 periode? Yang pertama, beliau adalah presiden pertama yang peduli dengan pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, presiden pertama yang mampu melihat bahwa infrastruktur adalah kunci pembangunan ekonomi. Yang ketiga, beliau adalah presiden pertama yang mengubah paradigma kampanye dari yang melalui media cetak dan media massa menjadi face to face dengan rakyat atau belusukan. Setuju? Berikutnya, beliau adalah presiden pertama yang menghubungkan dari ujung Jawa bagian barat ke ujung Jawa bagian timur, bahkan menghubungkan Nusantara dengan adanya tol laut. Sehingga sekarang contohnya kita di Nusa Tenggara Timur, kita bisa keliling kemana saja di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan fasilitas tol laut yang harga tiketnya sangat terjangkau, sehingga kita tidak hanya bermimpi untuk melihat betapa indahnya karya ciptaan Tuhan untuk Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini ada yang sepakat, angkat tangan 3 jari. Jokowi adalah presiden pertama yang berani menghentikan kontrak Freeport. Jokowi. Beliau juga adalah presiden pertama yang berani merebut lahan-lahan migas dari asing. Beliau adalah presiden pertama yang bukan berasal dari kalangan elit, yakni beliau adalah benar-benar pemimpin yang mewakili kita sebagai rakyat biasa. Khusus untuk kita, warga Nusa Tenggara Timur, Bapak Jokowi adalah presiden yang sangat mencintai negeri Floba Morata ini. Dibuktikan dengan kunjungan beliau beberapa kali ke NTT dan mengucurkan bantuan yang begitu banyak bagi pembangunan infrastruktur di NTT demi mendukung perkembangan beberapa potensi yang ada di negara ini, khususnya NTT. 1. Food estate di Sumba Tengah, Jokowi. Dan juga adanya wisata super premium di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sehingga NTT sekarang tidak kalah dengan Denpasar, Bali. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang bola salju, bergulir terus tidak hanya di sini, tetapi ke seluruh Floba Morata dan juga ke seluruh Indonesia. Jokowi! Jokowi! Sekali lagi Jokowi! Tuhan memberkati.